sampai komplikasinya bisa sampai menyerang syaraf. Serius? Jadi dari alat kelamin Bisa kena sampai, ke syaraf? Iya, bisa sampai sistemik istilahnya kayak gitu. Astaga. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat datang di Obras Jahitan, obrolan seru sambil jalan-jalan hits. dan makan-makan. Balik lagi bersama gue Rani dan sahabat gue. Gue Mega. Kita hari ini lagi ada di Amsterdam. Perasaan baru September kemarin kita ke Amsterdam. Bingung banget ini. Guys, sebenarnya kita agak sedih nih, soalnya kan judul acara kita namanya obrolan seru sambil jalan-jalan hits dan makan-makan. Cuma gue sama Mega yang hobinya jalan-jalan lagi nggak bisa nyalurin hobi kita nih. Kayak udah craving buat terbang Padahal gitu. tahun ini udah berapa rencana Iya, ya? gue sama Ega udah bail out berapa rencana. Ya sudahlah, namanya juga keadaan ya. Ikhlas gak? Let it go. Let it go, let it go. Gak, kita kali ini mau bahas topik yang seru-seru gemas. Gemes aku bila dekat kamu. Topik yang Rani pengen tahu banget. Iya, ternyata dan kayaknya juga banyak orang di luar sana yang Sama kayak penasaran Rani. banget. Emang Mega enggak? Kita hari ini bahas jeng 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 drum roll. Penyakit menular seksual. Kalau aku sih anak baik-baik. Disclaimer dulu, kita ini bikin konten tentang penyakit menular seksual bukan karena mendukung adanya seks bebas ya Ga, tapi kita pengen mengedukasi bahwa banyak hal-hal yang sensitif yang mungkin timbul dari aktivitas tersebut. Ya, jujur aja Ran ya. Udah umur berapa soalnya? Kita kan udah 27 Oh, tahun, gitu. Mega nih tahun ini 28 loh. Sebenarnya kita belum pernah melakukan aktivitas tersebut, tapi kita mau belajar. Bener. Belum, tapi mau. Bener ya? Iya. Nah, boleh nggak sih Ega sekarang ceritain sedikit tentang apa sih sebenarnya penyakit menular seksual? Apa bedanya dengan penyakit-penyakit lainnya? Jadi definisinya dulu ya. Jadi penyakit menular seksual itu adalah kelompok penyakit infeksi Oke. yang ditularkannya itu melalui hubungan seksual. Hubungan seksualnya itu bisa misalnya hubungan seksual yang biasa tuh vagina misalnya, bisa juga anal, bisa juga oral. Jadi Oke. semua bentuk hubungan seksual itu bisa menularkan penyakit infeksi ini. Itu namanya penyakit menular seksual. Mungkin masih banyak yang belum tahu apa bedanya hubungan seksual yang vaginal, anal, Susah ya. dan oral tadi. Nggak apa-apa, simple aja guys. Jadi kalau vagina ya berarti alat kelamin pria, masuknya ke vagina. Oke. Gitu. Kalau anal berarti masuknya ke lubang anus, kalau oral berarti ke mulut. Oh gitu, dan itu tiga-tiganya memungkinkan ada potensi untuk menyebabkan penyakit menular seksual. Benar. Jadi semua bentuk hubungan seksual berpotensi menularkan penyakit ini. Bahkan sebenarnya nggak itu aja sih, kalau lebih luas lagi transfusi darah juga bisa. Penggunaan jarum suntik barengan juga bisa. Karena kan cairan tubuh bertukar tuh di situ. Terus ada jenis-jenisnya PMS tuh apa aja sih Nah, yang kita betul. kan masih awam banget nih, ternyata mungkin ada banyak jenis yang kita belum tahu. Bener banget. Jadi PMS, penyakit menular seksual, atau IMS sama aja infeksi. Ini beda menular ya seksual. guys antara PMS penyakit menular seksual sama Pramenstrual pramenstrual syndrome. Beda. Monggo dilanjut Bu Makanya Dokter. sebenarnya di kedokteran tuh nggak boleh disingkat-singkat sih. Oh. Cuma nggak apa-apa, ini buat pengetahuan aja. Kalau penyakit menular seksual nama lainnya sama aja sama infeksi menular seksual. Itu sebenarnya dia kelompok besar penyakit kan. Jenisnya banyak banget. Mungkin beberapa yang terkenal kayak sifilis. Sifilis nama lainnya apa? Nggak tahu. Raja singa belum. Sifilis. Sok polos. Nama lainnya raja singa. Terus ada gonore nama lainnya? Nggak tahu. Kencing nanah. Ya Oh kan? nggak tahu, sumpah beneran nggak tahu. Jadi sifilis, raja singa, terus gonore, kencing nanah, terus ada juga HIV yang kita udah tahu ya, HIV, terus ada juga HPV, Human Papilloma Virus. Ini yang banyak banget jenisnya, dia bisa bikin kanker cervix atau bikin kutil kelamin, itu juga ada. Terus ada chlamydia yang bikin keputihan, sama juga Tapi gue trichomoniasis, keputihan.
keputihan. Iya. Nanti kita bahas keputihannya. Terus ada hepatitis B dan C, itu juga sebenarnya masuk penyakit menular seksual tapi bukan hepatitis A ya. Oke. B dan C. Terus terakhir ada herpes genital. Jadi yang lumayan cukup sering kesebut si 8 jenis ini. Kan tadi Ega bilang itu karena hubungan seksual ya. Sedangkan kita sering lihat nih anak-anak yang dari orang punya HIV kena HIV juga. Nah, makanya itu gimana tuh? Tadi penularannya memang paling besar karena hubungan seksual, tapi tidak menutup kemungkinan jalur lain seperti tadi transfusi darah, penggunaan jarum suntik, dan penularan dari ibu ke anak melalui saat proses persalinan ataupun pada saat kehamilan. Jadi ada yang bisa lewat sawar plasenta juga. Tapi bisa nggak tuh anak yang dari orang pengidap HIV sudah terdeteksi nih anak ibu akan terlahir membawa penyakit si virus HIV tadi? Nah, jadi itu panjang ya ceritanya. Jadi kalau ibu HIV dia ketahuan HIV sudah dari awal kehamilan atau belum hamil, HIV itu ada obatnya kan. Bisa dikontrol supaya kadar virusnya atau viral load-nya itu rendah. Akhirnya nanti menurunkan tingkat penularan dari ibu ke anak. Jadi ibu HIV belum tentu anaknya HIV. Tapi kalau ibunya tidak terkontrol, tidak minum obat, besar kemungkinan anaknya HIV. Nanti ketahuannya dari mana? Anak yang baru lahir baru bisa di-screening. Di screeningnya dia pakai tes darah. Pakai tes darah. Tadi kan ada 8 jenis ya, Ga? Yang paling sering ini. Yang paling banyak ada di masyarakat sekarang tuh apa sih, Ga? 88 ini sebenarnya sering, tapi kan gini Ran, gejala dan tanda 88 jenis penyakit ini tuh beda-beda. Bahkan ada yang sampai nggak bergejala sampai dia menimbulkan komplikasi. Jadi mungkin yang kedeteksi nggak sebanyak realitanya gitu. Kalau misalnya kayak sifilis itu kan dia gejalanya biasanya itu gejala awalnya ada luka di kelaminnya. Ini perempuan atau laki-laki? Bisa perempuan bisa laki. Luka di kelaminnya, terus dia keras, terus dia nggak nyeri biasanya. Nah, si luka ini biasanya diabaikan terus sembuh sendiri, gitu. Tapi sayangnya sifilis itu punya beberapa stadium. Jadi ketika dia abaikan si luka ini, dia akan masuk ke stadium selanjutnya, maju terus sampai komplikasinya bisa sampai menyerang syaraf. Serius? Jadi dari alat kelamin bisa kena sampai, ke syaraf? Iya, bisa sampai sistolik istilahnya kayak gitu. Nah, jadi ya gitu tergantung dia berobatnya di fase apa. Ada yang mengabaikan, ada yang berobat. Kalau gonore dia kan biasanya paling sering kencing nanah. Ini bisa cewek bisa cowok juga ya gonore. Kencing nanah. Nah, biasanya kalau kencing nanah sih biasanya nggak diabaikan ya. Biasanya sih pasiennya terasa. Dan ini ada obatnya juga ya, antibiotik gitu. Terus kalau misalnya HIV ini sulit banget karena memang stadium awalnya juga nggak bergejala. Makanya biasanya pasien-pasien HIV yang datang itu dia udah stadiumnya udah agak lanjut, badannya misalnya udah kurus, udah ada infeksi oportunis. Jadi maksudnya udah ada infeksi oportunis lagi lain. Guys. Bisa jamuran, bisa ada TB, TBC, tuberkulosis. Jadi tambahan-tambahan biasanya pasiennya sebenarnya kalau udah datang kayak gitu berarti stadiumnya udah lanjut. Nah, kalau HPV itu human papilloma virus, itu kan jenisnya banyak. Ada yang bikin kanker serviks, ada yang bikin kutil kelamin sama. Jadi biasanya awal-awal tuh keluhannya nggak ada atau ringan, jadi suka diabaikan. Sampai akhirnya stadiumnya lanjut. Stadium awal biasanya cuma nyeri saat buang air kecil, terus sakit saat bersenggama gitu. Terus biasanya ya udah pasiennya mengabaikan itu sampai akhirnya kalau udah sampai ke tahap kanker itu sulit sekali disembuh. Tapi bukannya harusnya sebagai perempuan tuh rutin cek untuk kanker serviks itu ya? Pinter. Memang harus jadi dokter. It's a good news. Jadi kanker serviks bisa ada vaksinnya juga loh. Kan ada vaksin ya. Vaksin HPV itu boleh dari umur 9 tahun cewek dan cowok. Oke. Cowok bisa divaksin. Enggak, cowok juga bisa kena kanker serviks. Bukan kanker serviks. Oke. Kanker penis. Iya. Dia cervix doang. Cervix itu vagina. Cervix itu leher rahim. Iya. Maaf berarti ya cocok jadi dokter. Udah benar masuk komunikasi. Iya nggak, belum siap nikah. Jadi it's a good news banget si HPV ini ada vaksinnya. Dan sebenarnya pada tahap awal sebelum jadi kanker itu bisa diobati dengan sempurna asal kita check up rutin yang tadi Rani bilang, entah bisa pap smear atau ada satu lagi namanya IVA gitu. Jadi ada pilihannya. Tapi kalau udah sampai kanker sulit sekali. Nah, itu udah 4 tuh, sifilis, gonore, HIV, HPV. Terus ada lagi chlamydia dan trichomoniasis. Ini dua-duanya biasanya suka bikin keputihan gitu. Kalau chlamydia sih sebenarnya dia ini sering banget sih Ran, tapi karena memang gejalanya cukup ringan dan gampang hilang sendiri. Jadi jarang berobat pasiennya, kecuali dia komplikasi. Yang paling sering gara-gara chlamydia itu komplikasinya penyakit radang panggul pada cewek, pada wanita.
Jadinya apa kalau radang panggul? Jadinya saluran telurnya itu nyumbat, nanti dia biasanya mandul. Astaga. Jadi tetap aja kalau ada yang aneh pokoknya periksain ya, keputihan, nyeri saat buang air kecil, kemudian berhubungan sakit itu tetap periksakan. Kalau trichomoniasis dia bikin keputihan yang biasanya baunya agak busuk, warnanya keabu-abuan keputihannya, terus gatel, itu sama aja, itu bisa komplikasi juga gitu, bisa infeksi ke lain-lain gitu. Jadi kalau infeksi-infeksi ini diabaikan, takutnya nanti mengganggu fungsi reproduksi kita jadi mandul. Gak, tapi kalau misalnya yang tidak rutin berhubungan seksual tapi merasakan keputihan tuh kenapa tuh? Nah, keputihan itu ada yang namanya fisiologis atau istilahnya wajar alamiah, ada yang non fisiologis yang penyakit tadi. Jadi keputihan yang wajar itu biasanya menjelang haid. Iya, nah, betul. itu nggak apa-apa, asal tidak berbau, tidak berwarna aneh, dan tidak bikin gatal. Gatal yang berlebihan. Berarti ya. kalau misalnya yang tidak rutin berhubungan seksual tapi merasakan keputihan yang berbau atau berwarna atau gatal itu nyeri, perlu diperiksakan. Gitu, ya. Apalagi kalau misalnya ada perilaku seksual yang tidak aman. Misal di luar nikah atau ganti-ganti pasangan atau nggak pakai pengaman, itu kan berisiko ya. Kita nggak ngejudge boleh atau enggak ya, cuman berisiko gitu. Kalau kayak yang udah tahu seperti itu, sebaiknya lebih aware untuk memeriksakan diri gitu, dibanding sama yang mungkin abstinence, memang tidak melakukan hubungan seksual gitu. Berarti ini pelajaran juga ya guys, bahwa kalau misalnya rutin berhubungan, kita tidak menjudge, tapi perlu diperhatikan kesehatan reproduksinya. Tapi kalaupun tidak, tapi merasakan gejala-gejala juga perlu diperiksakan. Betul. Gitu. Jadi gini sih take home message-nya, ketika kita memutuskan, kan udah dewasa nih, ketika kita memutuskan untuk melakukan hubungan seksual, itu sebenarnya sudah harus dibarengi dengan ilmu yang cukup gitu, termasuk mungkin cara melakukan hubungan seksual yang paling dasar, yang aman, ya kan, yang bersih gitu, yang sehat. Nah itu juga sudah harus dibarengi dengan pengetahuan, dengan memeriksakan diri teratur, penyakit-penyakit yang mungkin timbul. Jadi karena kita sudah dewasa, itu semua kalau kita memutuskan untuk melakukan hubungan seksual, itu semua udah satu paket tanggung jawabnya gitu. Be responsible when you want to get your pleasure. Ya, tapi enggak, kalau misalnya tidak rutin berhubungan seksual, perlu nggak sih memeriksakan yang kayak tadi pap smear gitu-gitu kan? Ada yang mikir kayak, aduh kan gue masih perawan juga, perlu nggak sih gitu? Pap smear dan inspeksi visual asam asetat itu tidak diperuntukkan untuk perawan. Perawan as in bukan di status belum menikah ya, perawan yang belum melakukan hubungan seksual ya. Kalau misalkan belum menikah tapi sudah aktif melakukan hubungan seksual, ya boleh gitu. Boleh atau perlu? Perlu. Karena kan kalau misalnya sudah melakukan hubungan seksual, jalannya sudah terbuka ya. Gitu. Kalau pemeriksaan pap smear dan IVA itu memang melewati jalan itu tuh sampai menuju leher rahim. Kalau belum, ya kasihan dong selaput darahnya. Iya, ya betul. Kan, gitu. Kalau belum, yang terbaik adalah vaksinasi. Vaksinasi apa aja tuh yang dibutuhkan? Nah, kalau untuk penyakit menular seksual yang ada vaksinasinya adalah HPV, kemudian ada vaksinasi hepatitis B. Gitu. Hepatitis B itu sebenarnya didapat dari kecil, itu termasuk imunisasi dasar wajib dari pemerintah Indonesia. Jadi hampir pasti semua anak Indonesia itu hepatitis B-nya dapat vaksinasi. Misalnya yang lain-lain sayangnya belum ada vaksinnya. Jadi tetap pilarnya adalah edukasi diri sama perilaku seksual yang aman, bersih, sehat. Siap. Nah, berarti Ega kira-kira ada closing nggak kira-kira untuk teman-teman yang sexually active dan teman-teman yang belum aktif secara seksual? Ada pesan nggak nih biar tetap terjaga kesehatan seksualnya? Jadi sebenarnya gini, memang kan hubungan seksual itu adalah salah satu kebutuhan primer manusia ya sebenarnya, kebutuhan biologis gitu. Tapi kita harus sadar bahwa dengan melakukan hubungan seksual itu ada resiko yang harus kita tanggung gitu. Bukan berarti itu sesuatu yang salah atau kita nggak bisa menilai salah atau benar. Tapi intinya sebelum kita memutuskan untuk melakukan hubungan seksual, kita harus memperkaya diri kita dengan pengetahuan dulu gitu. Jadi kalau kata Kunto Aji, yang seharusnya kau jaga adalah dirimu sendiri ya. Dirimu sendiri.
Jadi walaupun ini sebuah aktivitas yang kalau kata Rani menyenangkan, tapi sesuatu yang menyenangkan tuh pasti ada resikonya Iya. gitu. Jadi kita harus tahu resiko apa yang kita hadapi gitu. Gampang sih mencegah untuk kena penyakit menular seksual. Yang pertama tadi edukasi diri. Yang kedua melakukan perilaku seksual yang aman, bersih, sehat dengan cara setia misalnya, ya kan? Guys, Tidak setia ganti-ganti ya. pasangan. Cobalah untuk setia. Ya kan? Atau ya abstinence, tidak melakukan hubungan seksual dan pakai alat pengaman, kondom itu terbukti melindungi kita bisa sampai 90% melindungi kita dari penyakit menular seksual. Iya, Jadi betul. pakai kondom yang cowok ya. Yang cewek misalnya vaksinasi, ya kan. Terus kemudian jangan ragu untuk memeriksakan diri rutin, check up berkala gitu. Either untuk konsultasi aja juga nggak apa-apa. Iya. Daripada diabaikan nanti masuk ke komplikasi yang lebih lanjut malah sulit pengobatannya, karena sebenarnya rata-rata penyakit menular seksual kalau ketahuan di awal itu bisa diobati. Iya, tapi kalau misalnya ketahuannya di akhir kayak aduh adanya penyesalan. Susah kalau udah di akhir susah. Betul. Dan kenali pasangan seksual Betul, masing-masing. jangan beli kucing dalam karung. Oke deh teman-teman, kira-kira itu. Lagi-lagi pesan kita nggak berubah. Kalau misalnya teman-teman merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa di-share, jangan lupa dibagikan. Terutama nih ya, kalau pesan ini misalnya teman-teman ngerasa ada yang temannya seksualnya aktif perlu diedukasi, biar belajar gitu, biar kita nggak mau kan teman kita sakit juga, pun kita juga nggak mau diri kita sakit. Oleh sebab itu dibagikan supaya bisa belajar sama-sama. Kalau misalnya ada ide kira-kira kita mau bahas apa lagi, monggo kasih tahu ke kita. Terima kasih sudah ada di Obras Jahitan kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.